Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, sekarang kita akan melanjut ke bab kedua, yaitu tentang listrik statis. Sebelumnya teman-teman kita sudah mempelajari tentang listrik searah atau listrik dinamis. Nah, kalau kemarin kita mengetahui bagaimana caranya muatan mengalir di suatu rangkaian atau yang kita sebut dengan arus. Nah, sekarang kita mempelajari apa aja muatan yang ada di dalam listrik. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang muatan. Muatan di dalam rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua. Ada muatan positif dan juga ada muatan negatif. Untuk muatan positif disebut dengan proton. Sedangkan untuk muatan yang negatif kita sebut dengan elektron. Nah, seperti ketika teman-teman praktikum saat waktu SMP, yaitu menggosokkan penggaris di rambut teman-teman, atau ketika teman-teman menggosokkan kain wol di kaca. Nah, kalau semisalnya penggaris dan kaca tersebut didekatkan dengan kertas yang dikecil-kecilin sama teman-teman, yang terjadi adalah si kertasnya akan menempel kepada penggaris ataupun kepada kacanya. Nah, ini merupakan salah satu dari pengaplikasian adanya muatan positif dan juga muatan negatif. Nah, dan apa sih yang akan kita pelajari di listrik statis ini selain dengan muatan, yaitu ada hukumnya yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, pengertian dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat waktu SMP itu sudah pernah dipelajari hukum Coulomb itu rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Ini disebut dengan hukum Coulomb. Nah, atau kalau misalnya lebih mudahnya adalah kakiku retak-retak. Kakiku retak-retak. Nah, ini adalah rumus dari hukum Coulomb. Nah, F adalah hukum Coulomb. Hukum Coulombnya atau gaya Coulomb. Nah, sedangkan K-nya adalah konstanta Coulomb. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sedangkan Q1 dan Q2 adalah muatan. R-nya adalah jarak. Nah, karena di sini kita bicara tentang hukum Coulomb, kan di sini pengertiannya adalah gaya. Berarti gaya adalah besaran vektor. Ketika besaran vektor berarti dia selalu memperhatikan arahnya. Nah, berkaitan tuh dengan yang muatan tadi, bahwa ada muatan positif dan ada muatan negatif. Semuanya harus teman-teman perhatikan. Muatannya itu ke kanan berarti positif, kalau misalnya muatannya ke kiri berarti muatannya negatif. Seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal hukum Coulomb. Pertama, dia ada soal, ada 3 muatan. Untuk Q1 bernilai positif 3 Q, untuk Q2 positif 1 Q, Q3 positif 5 Q. Nah, jarak dari Q1 ke Q2 senilai R, Q2 ke Q3 bernilai 2R. Pertanyaannya, berapakah gaya total yang dialami oleh Q2 dan kemanakah arah gayanya? Nah, teman-teman, pertama seperti biasa kita harus menggunakan diketahui. Diketahuinya kita tulis dulu. Q1-nya bernilai plus 3 Q, Q2-nya bernilai plus 1 Q, dan Q3-nya bernilai plus 5 Q. Nah, setelah itu jarak dari Q1 ke Q2 senilai R. Kita tulis R1, R12 ya. R12 itu berarti jarak dari Q1 ke Q2. Nah, ini bernilai R.
konstanta. Masih ingat ya kalau misalnya di fisika tidak hanya ada angkanya saja, tapi dengan konstanta bisa dihitung juga. Nah, sekarang jarak dari 3 ke 2, Q3 ke Q2, berarti kita tulisnya 32 sama dengan 2R. Nah, ditanyanya berapakah gaya total? Berarti F-nya. F-nya berapa dan arah. Oke, kita jawab satu-satu. Nah, kalau seperti ini teman-teman, karena hukum Coulomb menyatakan hanya 2 muatan, berarti teman-teman melakukan satu persatu. Pertama, teman-teman lakukan antara Q1 dan juga Q2. Jadi ini dulu yang kita lakukan pertama, yang akan kita hitung. Nah, yang pertama, F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nilai K-nya tidak usah kita ubah karena nilai R di sini merupakan variabel. Jadi tidak usah kita ubah dulu K-nya. K dikali Q1-nya 3Q, 3Q dikali Q2-nya 1Q per R-nya, R12 itu bernilai R. Nah, berarti di sini tetap R kuadrat. Nah, 3Q dikalikan dengan 1Q, Q dikalikan Q maka menjadi Q kuadrat. Jadinya di sini K dikali 3Q kuadrat per R kuadrat. Seperti ini. Nah, supaya teman-teman tidak pusing melihatnya, kita pindah ruaskan lagi ya. Seperti ini. Kita pindah tempat, bukan pindah ruas, pindah tempat. Berarti 3K kali Q kuadrat per R kuadrat. Per R kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya depannya K dikali 3Q kuadrat, kita pindahin boleh ya, karena perkalian. Nanti nilainya juga akan sama. Seperti itu. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, sama rumusnya F sama dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R kuadrat. K-nya tidak usah kita masukkan konstantanya. Kita biarkan menjadi K. Q3-nya bernilai 5. 5Q dikali 1Q per R-nya katanya dia 2R. Nah, di sini kita tulis 2R dikuadratkan. Nah, setelah ini K-nya kita biarkan menjadi K. 5Q dikali 1Q berarti 5Q kuadrat. 5Q kuadrat per 2 dikuadratkan 4, R dikuadratkan 4R kuadrat. Nah, seperti ini. Supaya tidak pusing, kita rapihkan kembali. Jadinya 5-nya kita pindahkan ke depan. 5 dikali K Q kuadrat per 4R kuadrat. Nah, ini persamaan yang kedua. Baik, setelah teman-teman sudah mengetahui yang pertama dan yang kedua, sekarang kita tinggal mencari berapakah gaya totalnya. Nah, gaya total di Q2 itu kita kurangi ya teman-teman. F12 dikurangi dengan F13. Kita masukkan F12-nya 3 dikali K Q kuadrat per R kuadrat dikurangi 5 per 4 K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, ingat ya teman-teman, kalau semisalnya di penjumlahan ataupun di pengurangan, kalau semisalnya ada variabel-variabelnya harus sama, baru bisa dikurangi atau dijumlahkan. Nah, karena di sini kita sudah punya variabel yang sama, K Q kuadrat per R kuadrat, berarti 3 bisa dikurangi dengan 5 per 4. Nah, kita abaikan dulu si K Q kuadrat per R kuadratnya. 3 dikurang 5 per 4. Nah, ini seperti matematika biasa ya, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 4. Di sini kita anggap ada 1, berarti 4 bagi 1 4 dikalikan 3 12 dikurangi 4 bagi 4 1, 1 dikalikan 5 5. Nah, sama dengan 12 dikurangi 5 7 per 4. Nah, variabelnya jangan lupa, jangan teman-teman tinggalkan. Berarti hasilnya 7 per 4 K Q kuadrat per R kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya 7 per 4 K Q kuadrat per R kuadrat.
Nah, setelah ini karena yang pertama teman-teman ditanyakan gaya totalnya, sekarang kemanakah arah gayanya? Perhatikan teman-teman, karena di sini bernilai positif tidak negatif berarti arahnya ke kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Ingat ya, kalau misalnya gaya harus memperhatikan arahnya ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya dia positif, berarti dia arahnya ke kanan. Kalau misalnya arahnya dia ke kiri, berarti dia negatif. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita tentang pendahuluan listrik statis dan juga hukum Coulomb. Untuk selanjutnya, silahkan mengecek link Edmodo untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum Coulomb. Tetap semangat ya, semoga Allah permudah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.